Bab 371 Kondisi yang sempurna. Xiao Yuan mulai mengerti dan sepertinya selain Tiandu, Master Sekte Duanrong juga mengetahui kondisinya saat ini. Karena itulah dia datang dan meminta bantuannya. Hal ini disebabkan karena putra dewa yang lain ingin bermain aman. Tetapi sebagai Master Sekte Bulan Cerah, Duanrong juga tidak bisa mengabaikan keselamatan muridnya dan harus bertindak dengan adil. Mereka hanya memiliki 2 orang yang berada di tingkat primordial lapisan pertama, sisanya hanya puluhan murid yang berada di tingkat origin. Aku sudah melakukan segala cara dan hanya ini yang bisa aku lakukan. Duanrong melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Katakan saja nak. Jika kau ingin menolak maka aku juga tidak akan mengeluh kepadamu, tapi jika kau menerima maka Master Sekte ini akan berhutang kepadamu dan memberikan hadiah. Xiao ini merupakan murid Sekte Bulan Cerah, saya akan pergi dan membawa mereka kembali. Namun Master Sekte jangan berharap lebih mengingat kemampuan murid ini terbatas." Xiao Yuan menyetujuinya dan bersedia pergi. Tiandu menghela nafas dan berkata, "Aku tidak akan menghentikanmu dan kau cukup pintar dalam menilai keadaan. Jika kau memang tidak bisa maka lupakan saja dan pergi, hidupmu jauh lebih penting dari apapun. Mulai sekarang jangan bersembunyi lagi, jika ada orang yang berani mengganggumu maka aku yang akan berdiri di depan dan mengambil nyawa mereka." Murid ini akan mendengarkan perintah Master, kata Xiao Yuan dengan hormat. Jika saja mereka memiliki sedikit kebaikan di dalam dirimu, jika kau membutuhkan sesuatu katakanlah. Aku akan mendengarkan. Duanrong berkata dengan tegas. Jika aku mendapatkan kendali dari dunia pasif itu, bisakah dunia itu menjadi milik pribadiku? Xiao Yuan mengajukan permintaannya. Tiandu tersenyum dan tidak menyangka kalau tujuan sebenarnya Xiao Yuan juga ikut bersaing di sana. Duanrong tersenyum canggung dan menelan ludahnya, dia sudah salah menilai bahwa tujuan sebenarnya dari Xiao Yuan adalah dunia pasif itu sendiri. Aku bisa menjanjikan hal itu. Dunia pasif bisa digabungkan dengan wilayah leluhur dan memperluasnya. Tapi apa gunanya bagimu? Apakah kau bermaksud untuk membuat wilayah kekuasaanmu sendiri? Tanya Duanrong dengan penasaran. Seperti yang Master Sekte ketahui murid ini berasal dari dunia yang lebih rendah dan memiliki kerabat sekaligus teman. Jika aku ingin membawanya kemari maka aku harus menyediakan tempat, anggap saja itu sebagai pijakan bagi mereka untuk menetap di wilayah leluhur di masa depan. Xiao Yuan menjawabnya dengan jujur. Baiklah. Aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini. Kata Duanrong dengan tegas, aku akan mengirim dirimu pergi ke sana, kau hanya perlu menunjukkan token identitas murid dan kau dapat masuk. Sisanya aku akan memberikan token teleportasi yang dapat melacak keberadaan mereka dan kirim mereka kembali. Duanrong memberikan instruksinya. Sesuai perintah. Xiao Yuan mengambil token itu dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Duanrong mengaktifkan token itu dan Xiao Yuan ditelan oleh pusaran ruang, dirinya menghilang dari tempat itu dan muncul di perbatasan terdekat. Kepalanya masih terasa pusing dan Xiao Yuan menelan beberapa pil roh. Di sana dia merasakan aura yang kuat yang terpancar dari beberapa orang. Ada beberapa kultivator tingkat Sein dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga ternama. Seorang pria berjalan ke arah Xiao Yuan dan dengan aura yang sangat kuat, "Bocah. Dari mana asalmu dan katakan apa tujuanmu?" "Saya adalah murid dari Sekte Bulan Cerah dan diminta Master Sekte untuk mencari keberadaan kedua putra dewa." Xiao Yuan menunjukkan token murid miliknya kepada pria itu. "Kekuatan Selema ini berani masuk ke dalam. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para orang tua itu dengan mengirimmu. Jika kau masuk itu sama saja dengan bunuh diri," kata pria itu yang terlihat sangat kasihan. "Saya juga tidak berencana apapun."
Setelah menemukan mereka maka saya akan segera keluar menggunakan token teleportasi yang langsung kembali ke sekte. Walaupun saya masih lemah tapi saya adalah orang yang cukup cepat dalam melarikan diri. Kata Xiao Yuan dengan santai. Tentu saja dia memang akan mengirim mereka kembali tapi tidak dengan dirinya, dia juga tidak lemah dan mampu bersaing jika itu hanya kultivator tingkat primordial. Jika dia bisa mendapatkan kendali dan menjadi tuan dari dunia ini, maka di masa depan dia tidak perlu mencari tempat untuk keluarganya tinggal di wilayah leluhur. Ketika Xiao Yuan memiliki kendali penuh maka dia juga bisa menjamin keamanan mereka, namun satu hal yang pasti. Kondisi ini sangat memungkinkan baginya untuk melatih hukum pertempuran surga, jika dia bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman. Bab 372 Guanxi. Pria itu menghela nafas dan berkata, "Lakukan apa yang kau mau." Segera pria itu berbalik dan kembali ke tempatnya. Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dengan tanggapan orang lain dan mencari informasi tentang pusaran ruang hampa di depannya. Namun sangat disayangkan bahwa mereka juga tidak tahu apapun tentang kondisi di dalam. Hanya saja pusaran ruang yang menuju dunia pasif tidak hanya muncul di wilayah ras manusia melainkan ras iblis dan ras monster juga ada. Xiao Yuan berdiri di depan pusaran ruang dan semua orang mulai memperhatikannya, namun bukan pujian yang diterimanya melainkan penilaian orang bodoh yang menggali kuburannya sendiri. Xiao Yuan mengabaikan mereka dan melompat masuk ke dalam pusaran ruang. Di sana tubuhnya diseret oleh lorong dan dimanapun dia melihat sekitarnya hanya ada ruang hampa. Pupil matanya mulai bersinar dan Xiao Yuan dapat melihat dengan jelas bentuk dari ruang hampa yang sebenarnya. Di sini, Xiao Yuan mendesak origin ki miliknya dan bergegas menuju ke satu arah. Segera dia melihat sebuah cahaya dan melewatinya. Dia terjatuh di dalam air dan dengan cepat dia naik ke atas permukaan dan pergi ke daratan. Groar. Xiao Yuan berbalik dan melihat ke tengah lautan, bentuknya seperti manusia ikan yang sangat besar bergerak cepat ke arahnya dan terlihat sangat mengerikan. Air mulai berkumpul di telapak tangannya dan memadat menjadi tombak air, matanya sangat merah dan monster itu melemparkannya ke arah Xiao Yuan dengan aura yang meledak. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan matanya mulai bersinar, lintasan jalur dari tombak air terlihat sangat jelas dan dia menghindarinya dengan sangat mudah. Pedang di tangannya berdengung dan petir emas menyelimutinya. Xiao Yuan terus maju ke depan dan memotong kepala monster laut itu. Jiwa monster laut itu masuk ke dalam pedang pemakan jiwa dan darah mulai menyatu dengan air laut. Kesadaran ilahi milik Xiao Yuan menyebar dan sangat terkejut, segera dia membentuk segel dan api emas menyebar ke segala arah. Di dalam air masih terdapat puluhan monster laut dan Xiao Yuan segera terbang lebih tinggi. Api emas berubah menjadi puluhan pedang dan melesat ke bawah, darah monster laut mulai terlihat dan satu persatu mayatnya mulai mengambang di permukaan laut. Ini tidak akan pernah ada habisnya. Aku tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan makhluk seperti kalian. Xiao Yuan mendesak sumber ki miliknya dan menghapus segel di tubuhnya. Auranya meledak dengan gila dan segera dia melesat seperti sebuah meteor menuju tengah hutan. Xiao Yuan bergerak ke arah yang sesuai petunjuk token, namun tiba-tiba gelombang ki melesat langsung ke arah Xiao Yuan dan menabraknya dengan keras. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan mencari sosok yang sudah menyerangnya secara diam-diam. Seorang pria dengan sepasang tanduk hitam perlahan terbang dari dalam hutan, tangan kanannya memegang kepala dari mayat manusia dan darah mulai menetes dari kepala itu. "Siapa kau? Kenapa kau menyerangku secara diam-diam?" tanya Xiao Yuan dengan marah. Pria itu menunjukkan wajah dari mayat yang dia bawa. "Apakah kau salah satu rekan dari orang ini? Kau belum menjawab pertanyaan dariku dan itu tidak sopan. Dari ras monster mana kau?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran.
Namaku adalah Guanzi dan satu hal yang pasti, apakah aku terlihat seperti ras monster bagimu? Guanzi tersenyum dan Demon Qi meledak dengan gila. Xiao Yuan merasakan tekanan dari Guanzi dan mungkin kekuatannya berada di tingkat primordial lapisan ketiga. Xiao Yuan melihat ke bawah dan melihat banyak mayat berserakan di tanah. Setidaknya kultivasi mereka sama, namun Guanzi ini memiliki kekuatan tempur di atas mereka. Guanzi sendiri berpikir kalau dirinya sudah salah paham, dia adalah pangeran iblis pertama yang sangat terkenal. Pria di depannya ini sama sekali tidak tahu identitasnya, namun niat bertarungnya menjadi lebih jelas. Oh, jadi ini ras iblis itu? Namaku adalah Xiao Yuan dan aku berasal dari Sekte Bulan Cerah. Aku akan mengingat ini baik-baik dan senang berkenalan denganmu. Aku masih memiliki hal yang harus segera aku lakukan. Xiao Yuan berbalik dan terbang. Dalam sekali lihat Xiao Yuan tahu bahwa lawannya sangat kuat, walaupun Xiao Yuan sangat ingin mencoba bertarung namun tujuannya jauh lebih penting. Guanzi tersenyum dan mengangkat tangannya, Demon Qi meledak dengan gila dan Qi hitam melesat ke arah Xiao Yuan dan mengikatnya seperti rantai hitam. Kau sudah berhasil menahan satu serangan dariku dan ingin pergi begitu saja. Aku tidak menyangka kalau Sekte Bulan Cerah akan menyembunyikan putra dewa sepertimu. Kata Guanzi dengan santai. Apa yang kau maksud? Aku hanya murid baru dan bukan putra dewa atau apapun itu. Kita akan bertarung tapi bukan sekarang. Kau masih berhutang satu pukulan yang kau lakukan tiba-tiba tadi. Origin Qi meledak dari tubuh Xiao Yuan dan rantai hitam itu hancur dengan aura yang menindas. Bab 373 Lawan yang menyenangkan. Guanzi tersenyum dan Demon Qi meledak dari tubuhnya. Dia melesat ke arah Xiao Yuan dan tangannya diselimuti oleh aura gelap yang berubah menjadi cakar hitam. Xiao Yuan memadatkan niat pedangnya dan mengayunkannya dengan kuat. Dentuman yang keras terjadi dan keduanya dipaksa mundur bersama-sama. Teknik pertama Naga Iblis. Guanzi membentuk segel dan kegelapan mulai berkumpul. Groar. Raungan naga hitam terdengar sangat keras dan bergerak langsung ke arah Xiao Yuan. Melihat naga hitam yang bergerak ke arahnya membuat wajah Xiao Yuan menjadi pucat. Domain pedang tak terkalahkan. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan Qi pedang dengan ukuran yang besar mulai terbentuk. Qi pedang raksasa itu berayun dan menyapa taring naga hitam. Gelombang aura menyebar dan menciptakan ledakan besar di atas langit. Guanzi mundur dan memuntahkan darah dari mulutnya. Xiao Yuan mundur beberapa langkah dan menunjukkan ekspresi yang marah. Guanzi mengusap darah di sudut mulutnya dan tersenyum. Kau bahkan jauh lebih kuat dari putra dewa pertama Yang Shen. Apakah kau yakin bukan putra dewa? Siapa yang peduli dengan julukan sampah itu? Aku tidak ingin melanjutkan ini. Dengan tingkat kekuatan kita maka hanya ada satu jalan, yaitu pertarungan sampai mati. Masih banyak musuh di sini dan apakah kau tidak tertarik dengan dunia pasif ini? Xiao Yuan berniat untuk menghindari pertarungan. Aku ingin menggunakanmu untuk menerobos kemacetanku. Sangat sedikit orang yang mampu dan kau adalah bahan yang cocok. Tenang saja, jika kau sangat takut mati maka aku tidak akan mengambil hidupmu. Itu adalah janjiku. Guanzi melanjutkan, namamu Xiao Yuan bukan? Kau harusnya bangga karena mendapatkan pengakuan dariku. Sudah kukatakan bukan. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk berurusan denganmu. Ketika kau ingin mencariku maka datanglah ke Sekte Bulan Cerah. Aku berada di puncak harmonisasi. Karena kau menghalangi jalanku maka aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu dan jangan menyalahkanku jika kau mati dalam prosesnya. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan busur hitam tiba-tiba muncul. Guanzi membuka matanya dan sangat terkejut. Itu adalah busur yang digunakan Komandan Iblis. Xiao Yuan menarik tali busurnya dan menyuntikkan Origin Qi dalam jumlah yang besar. Guanzi merasakan keringat dingin namun dia merasa sangat senang.
Guanzi mengeluarkan sebuah tombak hitam dan Demon Ki meledak dari tubuhnya. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan merasa kalau busur dan tombak itu berasal dari jenis yang sama. Anak panah petir emas mulai terbentuk dan memancarkan aura kegelapan yang mengerikan. Segera Xiao Yuan melepaskan anak panahnya dan membuatnya melesat ke arah Guanzi. Guanzi melemparkan tombaknya dan auranya meledak dengan gila. Kedua hal ini saling bertabrakan di atas langit dan menciptakan pusaran badai petir yang sangat besar. Gelombang ledakan mendorong mereka mundur dan Xiao Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia tidak menyangka kalau terdapat sosok yang sangat kuat di tempat ini. Melihat Xiao Yuan pergi, Guanzi tidak berniat untuk mengejarnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan area itu berubah menjadi kehancuran total. Badai petir di atas langit masih bergemuruh dan hal ini menarik beberapa kelompok orang ke arahnya. Melawan Xiao Yuan sekarang sama sekali tidak ada gunanya. Dia menginginkan pertarungan yang layak dan fokus lawan saat ini tidak untuk dirinya. Aku akan pergi ke Sekte Bulan Cerah dan menantikan pertarungan kita. Guanzi berbalik dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain Xiao Yuan sudah terbang untuk waktu yang cukup lama. Guanzi tidak memiliki niat untuk mengejarnya dan Xiao Yuan merasa lega. Kekuatan Guanzi tidaklah lemah dan berada satu lapisan di atasnya. Kekuatan tempurnya juga luar biasa dan seharusnya dia merupakan elit dari ras iblis. Beruntungnya mereka sama-sama tidak mendapatkan luka yang serius. Xiao Yuan mendarat di tanah dan bersandar di sebuah pohon. Perlahan dia mulai menelan pil roh dan mengembalikan energi miliknya. Xiao Yuan akan mengingat nama Pangeran Iblis Guanzi dengan baik. Sejauh ini dia adalah lawan yang dapat mendorongnya mundur. Walaupun tidak pasti siapa yang akan menang jika Xiao Yuan serius, tapi bukan berarti pihak lawan tidak memiliki kartu as di sakunya. Jika bukan karena tujuannya datang ke tempat ini dan banyak musuh kuat lainnya, Xiao Yuan akan bersedia menemaninya untuk bertarung. Latihan yang bagus hanya bisa dilakukan ketika mereka mendapatkan lawan yang setara. Xiao Yuan juga setuju dengan pendapat Guanzi tentang menerobos kemacetan. Lupakan. Aku harus mencari mereka terlebih dahulu dan mengirim kembali. Aku harap mereka masih hidup. Xiao Yuan berdiri dan segera berangkat untuk mencari mereka sesuai dengan petunjuk token. Episode sebelumnya. Bab 372 Guanzi. Episode berikutnya. Bab 374 Gawat. Terpopuler. Comments. Alejandro 099. Viv JF. 274 Gawat. Di sisi lain Chang Seng saat ini sedang dikejar 4 orang ahli tingkat primordial lapisan kedua. Luka di tubuhnya terlihat sangat jelas dan banyak orang-orangnya yang mati. Chang Seng meminta Tao Lingwan untuk lari bersama yang lainnya, sedangkan dirinya akan menjadi umpan dan mencoba untuk lari. Kondisi Tao Lingwan bahkan lebih buruk dan sekarang mereka sudah mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Putra Dewa berlari seperti tikus. Apakah kau tidak malu dengan gelar milikmu? Teriak salah seorang pria yang mengejar Chang Seng. Chang Seng sama sekali tidak memperdulikan hal ini dan memilih untuk menjauh. Mereka tidak berada di umur yang sama dan sejak awal Putra Dewa hanya julukan bagi jenius muda yang mendapatkan pengakuan dari leluhur Pulau Melayang dan tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi mereka. Jika Chang Seng diberikan beberapa tahun waktu untuk berlatih, setidaknya perkembangannya akan melampaui mereka semua. Tapi saat ini kondisinya sudah terpojok dan sejauh apapun dia berlari pasti ada batasan dalam tenaganya, terlebih dia sudah terluka cukup parah dan pergerakannya mulai melambat. Salah seorang pria mengeluarkan sebuah cambuk dan mengayunkannya. Kaki Chang Seng terjerat oleh cambuk itu dan membuatnya berteriak kesakitan. Pria itu menarik Chang Seng dan memutar cambuknya. Tubuh Chang Seng berputar-putar dan menghantam tanah dengan sangat keras.
Darah menyembur dari mulutnya dan Chang Seng hanya memiliki sedikit sisa tenaganya saat ini. Segera dia mengeluarkan artefak seruling miliknya dan berniat menyerang dengan sisa tenaganya. Namun salah seorang pria turun dan menendang tangannya, seruling itu terlepas tangannya dan tubuh Chang Seng diduduki oleh seorang pria. Tangan pria itu mencengkram leher Chang Seng dan menahannya di tanah, sudah cukup kejar-kejarannya. Katakan di mana gadis itu bersembunyi, aku akan memberikanmu kematian yang cepat jika kau mengatakannya. Kaf. Apa bedanya? Bukankah sama saja dengan mati? Kalian berasal dari gedung pembunuh bukan? Katakan siapa yang membayar kalian. Chang Seng berkata dengan lemas dan kesadarannya mulai buyar. Hahaha. Kau cukup cerdas dan tidak bisakah kau menebak siapa musuhmu itu? Kalian putra dewa selalu bersaing satu sama lain, apakah sekarang kau tahu siapa yang menyuruh kami melakukannya? Kata pria itu dengan jijik. Sialan. Mengapa kau memberitahunya? Sudah menjadi aturan gedung pembunuh untuk tidak memberitahu identitas pelanggan. Teriak teman pria itu dengan marah. Tenang saja. Lagi pula dia juga akan mati dan tidak. Bang! Sebuah cahaya melesat dari atas langit dan Xiao Yuan menunjukkan sosoknya. Dia melihat ke arah Chang Seng yang tampak menyedihkan dan menghela nafas panjang. Xiao Yuan menjentikkan jarinya dan menciptakan gelombang kejut dari ki miliknya. Keempat orang itu dipaksa mundur dan Xiao Yuan melihat ke arah Chang Seng. Siapa kau dan berani sekali mengganggu kami berempat? Apakah kau sudah bosan hidup? Teriak pria itu dengan marah. Xiao Yuan memasukkan pil roh ke dalam mulut Chang Seng dan menghentikan pendarahannya. Dia sama sekali tidak menganggap mereka berempat sebagai masalah yang serius. Mereka berempat menggertakkan giginya dengan kesal. Dengan cepat salah seorang pria maju dan ki yang tajam menyelimuti tangannya. Mata Xiao Yuan mulai bersinar dan dengan cepat dia bergerak ke arah pria itu. Xiao Yuan menghindari tangan pria itu dan meninju wajahnya dengan sangat keras. Petir emas meledak dari tinjunya dan menghancurkan kepala pria itu. Darah menyembur dari tubuhnya dan ketiga pria yang berada di belakang mundur. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan aura membunuhnya meledak dengan gila. Dia berada di bawah perlindunganku. Menyentuhnya maka sama saja mencari kematian. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Sombong sekali. Cambuk mulai berayun ke arah Xiao Yuan dan melilit tubuhnya. Origin Ki meledak dan Xiao Yuan menarik cambuk itu dengan sekuat tenaganya. Tubuh pria itu perlahan ditarik ke arah Xiao Yuan dan merasakan tekanan yang luar biasa. Dua orang muncul di samping Xiao Yuan dan bentuk jiwa mereka mulai muncul. Bentuk jiwa tubuh itu memancarkan aura yang ganas dan masing-masing bentuk jiwa memiliki kekuatan yang berbeda. Kedua tinju yang ganas diarahkan langsung kepada Xiao Yuan di kedua sisi. Sayap api petir emas menangkis kedua tinju itu dan menciptakan dentuman yang keras. Xiao Yuan mengepakkan sayap api petir emas dan mendorong keduanya mundur. Segera dia menyerap aura di sekitarnya dalam jumlah yang besar dan kekuatannya melonjak. Xiao Yuan melesat ke depan dan mengeluarkan pedangnya. Melihat Xiao Yuan maju membuat pria yang memegang cambuk menjadi panik. Dia mendesak origin ki miliknya dan bentuk jiwa yang mirip sebuah perisai muncul di depannya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, terlalu lemah. Pedang di tangannya berdengung dan diselimuti oleh petir emas. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan menghancurkan bentuk jiwa itu dengan sekali serang. Slash. Pedang pemakan jiwa memakan bentuk jiwa dari pria itu dan kepala dari pria itu terpotong dengan niat pedang yang kuat. Episode sebelumnya. Bab 373 lawan yang menyenangkan. Episode berikutnya. Bab 375 tanpa ampun. Bab 375 tanpa ampun. Kedua pria lainnya merasa sangat ketakutan dan berpikir kalau Xiao Yuan bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Jika mereka tidak pergi sekarang maka nyawa mereka akan berada dalam bahaya.
Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan Origin Ki meledak dengan gila, api emas menyebar dan membentuk domain api emas yang mengurung mereka semua. Jangan berpikir untuk pergi dengan mudah. Aku tidak memiliki rencana untuk melepaskan kalian berdua. Xiao Yuan berkata dengan dingin dan matanya memancarkan niat membunuh. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan ratusan ki pedang terbentuk di atas langit. Keringat dingin perlahan menetes dari dahi mereka berdua dan jika mereka tahu hal ini akan terjadi maka mereka tidak akan mengambil tugas ini. Tunggu sebentar Tuan. Kami hanya orang suruhan dari putra Dewa Huang Wuji, tolong ampuni kami dan kami bersedia menjadi budak Tuan. Kata kedua pria itu dengan panik. Kalian bahkan tidak memiliki kegunaan dan terlebih aku juga orang suruhan. Salahkan diri kalian sendiri karena menerima permintaan orang itu. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan ratusan ki pedang di atas langit turun ke bawah seperti hujan. Teriakan kesakitan terdengar sangat keras dan menghilang dengan cepat, tubuh mereka berdua terpotong kecil-kecil dan darah berceceran di tanah. Xiao Yuan mengambil cincin ruang mereka dan merasa sangat puas. Masing-masing dari mereka memiliki 200.000 kristal Sein dan artifak tingkat primordial. Panennya kali ini cukup menguntungkan dan datang kemari bukanlah sesuatu yang sia-sia. Xiao Yuan pergi ke arah Chang Sheng dan membawanya di pundak. Saat ini Chang Sheng sedang tidak sadarkan diri dan lukanya terlihat cukup berat. Walaupun dia sombong namun Xiao Yuan tidak menyangka kalau Chang Sheng akan memiliki sisi yang baik. Entah itu harga dirinya yang berlebihan yang membuatnya melakukan hal semacam ini Xiao Yuan tidak tahu. Xiao Yuan mengeluarkan token dan merasakan keberadaan posisi mereka, lokasi yang lainnya sudah cukup dekat. Xiao Yuan membawa Chang Sheng dan segera pergi ke lokasi semua orang. Dalam perjalanan Chang Sheng membuka matanya dan memuntahkan darah, dia mendesak Origin Ki miliknya dan memaksa turun dari punggung Xiao Yuan. Siapa kau? Tanya Chang Sheng dengan tatapan yang penuh kebencian. Apakah seperti itu caramu berterima kasih kepada orang yang sudah membantumu lepas dari kematian? Aku adalah murid Sekte Bulan Cerah yang berada di puncak harmonisasi. Xiao Yuan ini datang kemari atas perintah Master Sekte untuk menyelamatkan kalian. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Chang Sheng sangat terkejut dan tidak tahu apapun tentang keberadaan orang kuat ini. Dia sangat mengenal Yang Shen ataupun Huang Wuji. Namun pria di depannya saat ini mengaku sebagai murid sekte dan basis kultivasinya bahkan menempatkannya di posisi teratas. Aku tidak tahu apakah yang kau katakan itu kebenaran atau tidak, namun putra dewa ini sangat berterima kasih. Apakah mereka semua lari? Tanya Chang Sheng dengan sopan. Lari. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, ketika mereka memutuskan untuk bertarung maka itu akan menjadi akhir dari hidup mereka. Aku tidak sebaik yang kau pikirkan. Sekarang katakan padaku lokasi yang lainnya dan situasi kalian saat ini. Aku akan mengirim kalian dengan token teleportasi dan kembali ke sekte. Chang Sheng menelan ludahnya dan tidak menyangka bahwa 4 ahli di tingkat primordial lapisan kedua akan dibantai abis oleh Xiao Yuan. Namun setelah berbicara dengannya Chang Sheng merasakan perasaan yang familiar, seolah dia berada di depan seseorang yang kekuatannya di luar jangkauannya. Posisi kami saat ini tidak menguntungkan. Keempat orang itu berasal dari gedung pembunuh. Kami berhasil melarikan diri dalam pertarungan melawan ras iblis dan ras monster. Walaupun banyak dari kami yang sudah menjadi korban, tetapi setidaknya ada 20 orang yang selamat. Kata Chang Sheng dengan jujur. Lalu kenapa kau begitu bodoh pergi keluar seorang diri? Bukankah kalian memiliki 2 orang putra dewa? Xiao Yuan berkata dengan santai. Tao Lingwan memiliki artifak penyembunyian dan sisanya hanya sekumpulan pengecut. Lalu aku memutuskan untuk keluar sendiri dan menarik perhatian mereka berempat, lalu. Berani sekali kau menyebut putra dewa ini bodoh. Kata Chang Sheng dengan kesal. Memangnya kenapa?
Untuk seseorang yang sudah pernah kalah dariku sekali, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Oh, aku juga belum berterima kasih karena kau memberiku 1/2 juta kristal Sein dengan cuma-cuma, kata Xiao Yuan dengan sedikit mengejek. Chang Seng sangat terkejut mendengar hal ini dan Xiao Yuan membungkusnya dengan origin Qi miliknya. Mereka melanjutkan perjalanan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat.